Polres Bogor Kota menetapkan Abraham Michael AM, anak pemilik PT Laduta Car Rental, sebagai tersangka pembunuhan Septian, 37, seorang satpam perusahaan tersebut. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 2025 akibat konflik pribadi. Septian kerap melaporkan kebiasaan AM yang sering pulang malam kepada ibunya, memicu cekcok hingga berujung pembunuhan. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di perut. Pelaku ditangkap segera setelah kejadian dan dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Saat konferensi pers, keluarga AM, termasuk ibunya Farida Felix, yang merupakan pengacara, menunjukkan reaksi emosional. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut motif dan latar belakang kasus ini. Dari Polresta Bogor Kota, JEK TV, Ade Suhendar melaporkan. Juga di sini. Pada sore hari ini, jajaran Polresta Bogor Kota akan melakukan rilis terkait dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang terjadi di Jalan Lawang Itu nomor 18 RT 003 2005 di Kecamatan Bogor, Selatan Kota Bogor. Waktu kejadian yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 02.30 dini hari. Lokasinya TKP-nya tempat kejadian perkara di Jalan Lawang Itu nomor 18 RT 003 RW 005 Kelurahan Lawang Itu Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Adapun kronologinya terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang berencana ini yang terjadi pada pukul 2.30 terhadap tersangka atas nama A. Kita jerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 51 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukumnya paling lama 20 tahun dan penjara seumur hidup. Adapun untuk motif, yaitu tersangka merasa kesal kepada korban karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka karena pulang malam, larut malam sehingga tersangka sering dimarahi. Untuk tersangka atas nama A, saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Bogor Kota. Adapun modus operandinya, yaitu tersangka menganiaya korban menggunakan senjata tajam, yaitu berupa pisau, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saksi yang sudah kita minta keterangan, saksi ada 5 saksi yang sudah kita minta keterangan. Adapun untuk barang buktinya, yang pertama adalah 1 buah pisau dapur, 1 buah lembar struk pembelian alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka ini sebelum melakukan pembunuhan, dia membeli pisau dulu di Asabir, di Asabir. 3 itu struk pembelian alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. 4 1 buah palu besi, 1 buah palu, 1 buah pasang sepatu hitam milik tersangka yang berlumuran darah, dan 1 buah vape yang digunakan oleh pelaku. Ini gambaran umumnya. Nanti mungkin kalau mereka mau bertanya bisa dijelaskan secara teknis dari Pak Kasat Jasa. Tapi pada intinya, jajaran Polres Kota Bogor tidak ada ruang pelaku bagi semua tindak pidana kekerasan dan lain sebagainya yang ada di Kota Bogor.
semua akan kami tidak tegas dan tidak pernah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih jelas, lebih detail, silakan nanti bisa disampaikan oleh Pak Kasatgas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Jadi dapat saya jawab terkait hasil otopsi bahwa ini berdasarkan hasil otopsi pada pemeriksaan 2 terdapat 22 luka. Dari luka-luka tersebut tidak terdapat penyebab kematian. Namun ada satu luka di bagian leher kiri yang sampai mengiris pembuluh balik leher, sehingga akibat irisan tersebut kerja jantung yang bekerja memompa dan menghisap darah dari pembuluh darah yang teriris tersebut masuk udara ke dalam sistem pembuluh darah. Kemudian udara tersebut masuk ke dalam serambi kanan, kemudian ke bilik kanan dan bilik kiri, dipompa darah ke paru-paru dikarenakan terjadi penghisapan masuk udara ke dalam sistem pembuluh darah mengakibatkan udara menyumbat aliran darah yang ada di paru-paru sehingga perputaran oksigen dan karbon dioksida tidak terjadi, sehingga sel-sel di seluruh tubuh menjadi kekurangan oksigen sampai dengan otak. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa penyebab kematian ini berdasarkan gorokan terakhir Pak yang dilakukan tersangka di bagian leher. Itu hasil otopsi. Mohon izin Pak. Jadi berdasarkan pengakuan tersangka bahwa memang korban ini dalam keadaan tertidur, kemudian dibangunkan oleh tersangka, kemudian dilakukan penusukan sampai terakhir ditolong di bagian leher. Tidak ada perlawanan, Tidak sempat dilakukan perlawanan karena korban otomatis baru dibangunkan itu langsung dikaitkan dengan tindakan sebuah atau 9 pisau. Jadi untuk senjata tajam kita berdasarkan barang bukti yang kita dapat dari struktur dia tadi di SHBR yang saat ini sudah berubah nama menjadi ASPO. Ini pada pukul 20.05 itu yang bersangkutan atau tersangka ini membeli pisau dan barang-barang untuk melakukan tindak pidana kegiatan tersebut. sudah direncanakan ya? Betul. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolresta bahwa perbuatan tersangka ini dilakukan secara berencana.